Jadi saat ini COVID-19 mulai merajalela lagi ya guys, dan pastinya terjadi apa ya, peningkatan gitu ya. Tapi yang kita harus sadari bahwa peningkatan itu tidak hanya terjadi dari segi kasus COVID gitu, data kasus COVID ya, orang positif COVID, bahkan sampai orang meninggal, nggak cuman itu, tapi peningkatan itu juga terjadi di dalam hal sosial gitu. Salah satunya adalah peningkatan orang yang di PHK misalnya, kan kayak gitu. Nah, lalu sosial seperti ini tuh ya, yang berhubungan dengan sosial seperti ini tuh juga tidak melulu mengenai ekonomi gitu kan, tapi juga bisa mengenai mental gitu. Ya, gue tahu banyak jokes atau banyak orang yang beropini bahwa anak millennials, anak generasi Z gitu ya, Gen Z itu, mereka itu terlalu gampang untuk bilang mental illness, mental illness. Tapi kalau dipikir-pikir, make sense kenapa mereka itu terlalu gampang gitu ya, untuk klaim bahwa mereka tuh, wah gue punya, kayaknya mental gue terganggu nih gitu loh. Kalau misalnya sebatas itu sih, menurut gue masih bisa diterima ya. Tapi kalau misalnya udah kayak yang uh, gue kayaknya kena penyakit mental ini ya, yang spesifik self claim gitu ya, itu salah gitu, karena gue pun itu tidak apa membenarkan gitu. Nah, make sense kenapa ya, sebelum kita jangan bicara soal COVID dulu deh. Kita tarik jauh sebelum ada COVID ini ya. Sebelum ada COVID ini pun ya, status sosial seseorang itu bertambah ininya, apa namanya, penentunya gitu loh. Kalau dulu itu hanya sekedar eh, kaya miskin ya, keren gaul, gaulnya juga, untuk menjadi gaul itu juga gampang sekali ya. Dulu tuh cukup lu nimbrung ke satu tongkrongan, lu diterima sama tongkrongan itu karena mungkin satu frekuensi gitu, lu udah bisa gaul, lu bisa keren gitu-gitu. Itu kalau untuk anak 90-an tuh biasanya kayak gitu tuh modelannya. Ya ketika lu emang bandel, lu kumpul sama temen-temen lu yang bandel, ya udah sefrekuensi, satu circle kan gitu. Lu misalnya orang yang hobi musik gitu, terus nimbrung di apa namanya, tongkrongan yang hobi musik juga gitu, walaupun lu nggak bisa main musik, lu tetap bisa nimbrung sama mereka, bisa ngobrol sama mereka karena nyambung ngobrolnya gitu. Tapi kalau untuk anak-anak tahun 2000-an gitu ya, itu tuh kayaknya nggak segampang itu juga gitu kan. Mereka itu untuk fit in ke satu golongan gitu, yang sebenarnya mungkin sefrekuensi aja, cuman karena ada pembatasnya lagi, yaitu adalah jumlah pengikut atau yang biasa kita sebut followers gitu ya, sosial media. Dia itu bener-bener mungkin di bawah rata-rata dari temen-temennya ya, mungkin bisa, dia mah bukan teman gue kan gitu gitu. Nah, jangankan itu, gue merasakan betul ya, eh, akan hal ini, bukan hanya dari teman-teman gue, tapi juga dari saudara-saudara gue. Saudara gue itu banyak yang mungkin lu pada nyebutnya selebgram gitu ya. Mereka itu tidak terlalu mengakui gue gitu loh. Ketika misalnya apa namanya, foto keluarga saat lebaran atau gimana sebelum covid gitu ya, kita kumpul foto keluarga. Kalau misalnya ada satu foto yang dimana mungkin kita bertiga gitu ya, gue, saudara gue, terus saudara gue yang lainnya gitu ya, saudara gue yang memiliki followers yang jauh lebih tinggi ini, yang bisa dibilang selebgram ini, ya mungkin akan lebih memilih memposting foto dia dengan saudaranya yang followersnya juga lumayan lah gitu, ya di bawah dia dikit lah gitu. Misalnya dia katakan 20.000 misalnya, terus saudara dia 10.000 gitu, ketimbang sama gue yang mungkin ratusan gitu ya. Udah ratusan kagak ada yang aktif misalnya kayak gitu kan. Nah, eh, ini kan bener-bener merubah apa namanya, seseorang dengan ya dengan langsung ke mentalnya gitu kan. Kayak gue waktu awal-awal begitu tuh, gue pernah tuh sampai nggak di fallback tuh, pernah sama saudara sendiri gue kayak,
perasaan lu kalau ketemu gue lu sapa-sapa gue, lu baik-baikin gue gitu loh, kayak karena mungkin gue nih anaknya kakaknya bapak lu mungkin kan gitu. Cuman pas di sosial media lu kayak, "Dih, gue nggak kenal nih siapa ya," gitu. Jadi gue ngerasa kayak kesel gitu kan. Down juga gitu, sama saudara aja kagak dianggap gitu loh. Belum lagi sama temen-temen gitu kan. Gue ada, wah nih orang jago nih main gitar gitu, gue pengen temenan sama dia gitu kan. Tapi dia followersnya ternyata pas gue cek Instagram, wah lebih gede gitu kan. Tapi gue coba gitu tetap, karena gue orangnya tuh yang nggak mau di awal-awal nebaknya gitu loh, nggak mau berasumsi di awal gitu. Itu ya nggak bisa gitu, tetap gitu kayak, ya lu siapa anjir gitu loh. Padahal kita satu kelas, mungkin satu apa namanya, bahkan bisa satu bangku gitu. Cuman kalau misalnya followers Instagramnya ya udah lepas gitu, kayak lu siapa gitu. Nah itu bener-bener kalau misalnya ada orang yang bilang dia itu kayaknya mentalnya bermasalah ya, terus kita lihat Instagramnya ternyata kecil nih followersnya nih, mungkin aja bisa jadi besar kemungkinannya lah gitu ya, itu berasal dari situ gitu loh. Ya kan, belum lagi yang demen sama cewek, lihat cewek Instagramnya tuh 10.000 ke atas followersnya, dia cuman 100 atau bahkan nggak belum nyampe 100 followers gitu kan, ada mungkin kayak gitu kan zaman sekarang. Itu kayak, aduh, nggak deh kayaknya, gue nggak sanggup deh. Padahal mah mungkin dia oke-oke aja, mungkin dia juga berasal dari orang yang kaya gitu kan. Jujur waktu gue pertama kali kenal sosial media, gue tidak mengincar untuk di follow banyak orang, karena gue menganggapnya seperti Instagram contohnya. Kita ambil contoh Instagram karena ini paling common di dunia perfollowersan gitu ya, dari dulu. Itu adalah sarana dimana gue berbagi foto atau menjadi galeri online gue gitu. Jadi ya gue asal aja posting, asal aja, gak mikirin kerapihan feeds dan lain-lain gitu kan. Namun saat gue tahu teman-teman gue sepertinya itu mendambakan banget followers, gue langsung kayak, what the hell gitu loh, kayak ini apa gitu. Dan gue lambat laun itu menjadi orang yang minder. Lu boleh tanya ke keluarga gue, ke orang-orang terdekat gue, itu gue tuh orang yang pede mampus gitu loh. Gue tuh orang yang pede mampus. Waktu gua itu masih SMP misalnya gitu ya, gue pede mampus, gue tembak gitu cewek yang gue suka, gue langsung tembak aja tanpa PDKT, dan gue selalu diterima, bayangin loh. Tapi pas SMA gue melempem. Pas SMA gue melempem. Karena apa? Ya teman-teman gue udah menambahkan followers, gue kagak menambahkan followers. Dan karena memang gue nggak menambahkan followers, jadi followers gue dikit. Mati lah gue. Kehidupan sosial gue tuh mati gitu gara-gara sosial media. Zaman gue SMP, gue itu kan selalu bawa gitar ke sekolah. Itu identitas gue. Gue tuh pengen diakui sebagai musikus dan berhasil gitu loh. Cewek-cewek setiap gue main gitar itu pasti liatin. Ini gue bukannya sombong, tapi itu saat gue SMP. Tapi pas SMA, ya, siapa yang mau lihat gue? Kagak ada gitu, karena mereka tidak melihat gue sebagai orang yang membawa apa, orang yang punya keunikan apa, tapi mereka melihat gue itu sebagai gue, Arvin, yang tidak memiliki banyak followers. Nah ditambah lagi nih, khususnya generasi Z yang paling berpengaruh ya, kena dampak, yaitu adalah COVID. Bayangin loh. Dan pemberitaan itu sangat-sangat gencar ya, untuk menakut-nakuti masyarakat Indonesia, termasuk generasi Z dan juga millennials. Millennials dan generasi Z itu sebenarnya adalah orang yang paling nyeleneh. Orang yang paling generasi yang paling nggak mau tahu gitu, bodoh amatan gitu. Sepenglihatan gue, karena gue millennials dan banyak temen gue tuh generasi Z. Mereka hanya pengen tahu kalau mereka tertarik. Dan gak mungkin ada orang tertarik dengan COVID.
Gue bisa bilang gak mungkin ada orang yang tertarik dengan COVID. Siapa yang tertarik? Orang tuh malah maunya tuh COVID tuh cepet-cepet udahan. Kecuali emak bapaknya punya rumah sakit, ya kan? Wih gila, gue jadi kaya, ya kan, kayak gitu ibaratnya. Nah, eh, tapi ada satu peran di mana generasi Z dan millennials ini tidak bisa lepas dari peran orang tersebut, yaitu adalah orang tua, gitu loh. Dan orang tua, ya, yang mungkin rata-rata baby boomers kali ya, gak tau deh gue. Orang tua tuh generasinya apa tuh, gitu. Nah, itu selalu percaya sama berita. Apalagi sekarang zaman WA itu broadcastan, apalah broadcast message atau apalah. Itu mereka percaya. Kalian bisa ambil contoh dari konsumsi minyak kayu putih gitu. Dan rokok sin. Bayangin. Ada loh orang tua tuh, oh berarti kita harus merokok sin untuk terbebas dari corona. Oh berarti kita harus negak minyak kayu putih biar terbebas dari corona. Bayangin teman-teman, gimana nggak dahsyat tuh, ya kan? Anaknya tiap pagi, ayo nak, minum dulu nih minyak kayu putih. Nggak mau diceramahin, ya kan? Kalau nggak mau, kamu mau kena corona, kamu aja masih keluyuran gini. Ini kan sangat-sangat ngawur gitu. Tapi karena orang tua ya kita bisa apa? Ya kan? Kita hanya bisa iyain, ya kan? Ya udah namanya juga orang tua lah gitu. Iyain aja lah. Ya kan? Akhirnya kita terbawa ngawur gitu loh. Stres juga, aduh hidup gue gini amat sekarang ya gitu. Stres. Dan bisa berujung depresi gak? Bisa banget. Dan pengobatan orang yang terkena penyakit mental itu tidak 1 bulan 2 bulan gitu. Tidak teman-teman, itu tuh lama. Gue tuh terkena penyakit mental. Gue tidak bisa bilang pernah karena gue belum tahu gue udah sembuh atau belum gitu. Karena gue udah stop obat, gue udah putus obat karena gue yang memilih gitu. Nah, tapi selama setahun setidaknya ya, setahun lebih lah, itu gue terus mengkonsumsi obat yang diberikan psikiater kan, diberikan dokter gitu. Nah, itu belum sembuh-sembuh juga itu. Selama gue, sampai gue bosen gitu loh, sampai gue kayak udah gue putus obat aja gitu. Ya alhamdulillahnya gue sekarang ini malah yang bener-bener bisa berpikir realistis, berpikir logis, dan menjauhi sikap-sikap yang bisa membahayakan gue. Kalau dulu itu memang gue parah banget gitu loh. Gue tuh bisa yang bodoh amat, gue negak gue pernah negak Wipol gitu ya. Kalau kalian tahu Wipol tuh cairan pembersih lah gitu ya ibaratnya. Terus sabun gitu. Itu kayak kagak dipikir gitu. Karena gue memang ya sakit gitu ya mentalnya gitu, secara mental. Dan itu sebelum COVID ya teman-teman ya. Alhamdulillahnya pas COVID ini hadir, gue tuh udah siap gitu loh. Gitu kayak Allah tuh memang merencanakan hal ini gitu loh. Gue dibikin sakit mental dulu nih, ya kan, setahun gitu, terus minum obat terus gitu. Terus mungkin karena efek obat itu kan gue jadi sadar, oh kalau ini harus gini. Akhirnya terbawa terus di ingatan gue itu kan. Ingat masih banyak yang sayang gitu kan. Ingat masih banyak yang dukung gitu kan. Jadi gue semangat ada COVID. Jadi gue kebayang kan kalau misalnya gue masih yang seperti dulu itu ya, pasti parah-parahnya, belum ketemu psikiater atau dokter gitu, terus belum dikasih obat gitu ya, gue kayak apa sekarang, mungkin nggak ada kan kayak gitu ya kan. Gue tuh sampai tahu loh ternyata tuh kalau misalnya mungkin kan kalau dicerita-cerita orang gitu minum cairan pembersih gitu langsung meninggal gitu, langsung kejang-kejang. Gue sampai tahu bahwa ini, tapi tidak untuk dicontoh ya teman-teman. Gue sampai tahu bahwa nggak semudah itu sebenarnya. Mungkin juga bukan karena belum takdir Allah lah ibarat kata begitu. Gue kagak lewat gitu, gue kagak
gue ngerasa ya itu ya muntah ya apa namanya ini doang, cuman nggak merasa yang sampai kejong-kejong mulut berbusa gitu, enggak gitu kayak. Tapi tidak untuk contoh ya teman-teman ya, sekali lagi ya, ini ngawur banget sih, karena gue nggak yakin semua orang seperti gue ada efeknya gitu loh. Maksudnya saat menegak itu, saat mengonsumsi itu seperti gue, bisa jadi kan kalau di orang lain mungkin kan fatal gitu kan. Gue tidak menyarankan dan tidak boleh sih, menurut gue itu memang ngawur banget gitu loh. Memang kan saat itu karena gue kan sakit teman-teman, apa namanya, secara mental itu kan sakit gitu. Dan bener kata apa namanya, eh polisi siapa tuh, Ambarita ya, yang suka ada di Trans TV ya, Trans 7 ya kalau nggak salah. Dia bilang gitu ke rekannya gitu, ketika kita menanyakan orang yang terkena penyakit mental gitu ya, mereka mungkin akan jawab apa yang kita suruh jawab gitu kan, suruh mereka jawab. Tapi itu bukan kebenaran, itu ya kita gak dapat kebenarannya lah gitu ya, karena mereka tuh terganggu mentalnya, itu bener gitu loh. Jadi ketika gue ditanya gitu sama temen gue gitu kan, misalnya apa namanya, sesimpel lu habis ini pulang kemana gitu kan, gue jawab apa namanya ya, paling kalau udah waktunya gue pulang gitu. Gue jawabnya gitu, padahal ditanya kemana gitu, karena gue mikirnya udah mati. Gue tetap jawab pertanyaan itu, cuman itu ini akan lebih baik kalau misalnya pemuda-pemuda kita ini tidak terkena penyakit mental gara-gara COVID. Ya, ini yang disebabkan oleh media framing. Gitu loh. Mereka bisa berinovasi, coba bayangin. Ya kan? Update lah sesuatu hal yang memang harus diupdate. Misalnya, ya, kalau menurut gue data tuh nggak harus diupdate, cukup untuk internal pemerintah aja. Gitu ya. Kalau orang mau cari tahu ya silahkan cari sendiri kan, ibarat kata begitu. Gak usah disodorin lah, ibarat kata begitu. Cari di WP pemerintah, suruh begitu. WP Satgas Covid gitu. Gak usah yang dipampang jelas di layar TV gitu ya. Darurat Covid. What the fuck, man? Kayak seriously, kita udah segmen keberapa sih nih Covid nih? Ya kan? Kayaknya kok seneng banget gitu loh. Ya. Coba bayangin kalau framing di media itu tentang Covid itu tuh enggak seburuk itu gitu loh. Tidak disodorin yang buruk-buruk banget gitu loh. Di Indonesia ini khususnya. Gimana? Ya kan? Kalian sebagai orang media misalnya ngeframingnya tuh soal apa namanya? Kedisiplinan diri gitu. Ya. Masker misalnya. Masker sekarang harus double ya gitu. Di dalam masker medis, di luar masker kain cukup. Misalnya kayak gitu. Otomatis ya kan, anak muda tuh oke, kita buat masker nih berarti. Ya kan? Yang di Bandung tuh punya apa namanya? Usaha-usaha seperti konveksi gitu, pada bikin masker kain yang didesain tuh nyaman digunakan berbarengan dengan masker medis tuh, bayangin. Coba deh. Kepikiran nggak sekarang? Enggak, kenapa? Ya karena udah stres anak mudanya, ya kan? Oke lah, mungkin anak muda itu nggak nonton TV, mereka nggak stres langsung misalnya, tapi orang tuanya kan nonton TV, ya kan? Setiap anaknya ada aktivitas gitu, bilang prokes lo ya. Pokoknya kamu harus apa namanya, kalau keluar itu harusnya emergency aja. Gitu. Ada tugas misalnya gitu, gak boleh. Gitu. Ada kegiatan apa gak boleh. Ada magang gitu kan, gak boleh. Suruh tuh bos kamu telepon bapak, suruh bos kamu telepon ibu. Ibu yang bilang. Apa iya gak stres? Gitu kan. Mental drop, imun drop. Jadinya apa? Lengkap.
Lengkap. Jadi menurut gue udah, yuk ya. Saran gue sih stop berita-berita kayak gitu. Masukin yang positif, masukin yang memang informatif. Ya tidak perlu data gitu ya. Tidak perlu pakai embel-embel darurat Covid ya. Kita tahu kok dari awal pandemi tuh kita darurat Covid, kita tahu. Enggak kita ngelakin, bener. Tahu kita darurat Covid. Kurang paham apa, kita paham. Dan yang kita paham juga pemerintah itu kurang bisa menangani Covid dan kita maklum. Kita tidak menyalahkan, tapi jangan ajak kita stres. Ya, gitu loh. Kita juga kalau misalnya butuh data Covid terkini itu kita akan akses internet. Kita akan cari sendiri. Kalau memang kita butuh, nggak usah dipampangin jelas gitu loh. Kita malah kena mental. Dan bagi kalian yang masih bilang gampang banget lu bilang kena mental. Ya memang zaman sekarang gampang, bro. Gampang. Sekarang kita nggak bisa bohong, ya. Sekarang tuh gampang kena mental, gitu. Jadi mental itu bukan bahan bercandaan, bukan bahan cemoohan gitu loh. Orang udah kena mental lu cemooh lagi, ya nggak make sense gitu, nggak. Dan bagi kalian, ada juga gue paham gitu ya. Gue pun pernah membahas ini, yang menggunakan kata mental illness untuk tren gitu ya. Apalagi bagi kalian yang followersnya banyak nih ya kan, untuk cari perhatian lebih gitu kan, public attention gitu kan. Pergilah kalian cuy. Nggak usah ada di muka bumi. Kasian yang lain, bener. Kasian yang bener-bener kena, bener deh. Kasian banget, sumpah. Itu lu bukan kena mental itu, penyakit hati kayaknya. Aduh. Ya gitulah teman-teman. Pokoknya gue mau ngingetin kalian, be positif ya, jangan positif Covid tapi ya. Tetap patuhi prokes ya, tetap. Tapi jangan terlalu panik gitu ya. Kita tetap bisa aktivitas ya. Pemerintah pun tidak melockdown kok gitu. Pemerintah hanya membatasi mobilitas kita di jam-jam tertentu, di saat-saat tertentu. Kita positive thinking sama pemerintah. Ketika pemerintah masih berlaku seperti itu, berarti mungkin keadaannya masih bisa untuk kita lakukan aktivitas kita. Tapi jangan lebay ya, tetap taat peraturan ya. Jangan sampai kita lengah gitu ya. Karena dari dokter-dokter pun bilang selama kita pakai masker, kita jaga diri, kita jaga jarak, itu insya Allah kita kecil kemungkinannya untuk tertular COVID-19. Stay safe everyone. Dan sekian podcast lo gue kali ini. Sampai jumpa di podcast lo gue berikutnya.